Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dari video-video saya selanjutnya perihal pembabaran tentang keris, pembabaran tentang pusaka, tombak, pedang, dan lain-lain. Oke teman-teman sekalian, di pagi ini saya ada beberapa pusaka yang akan saya kenalkan kepada Anda. Ya, ada beberapa pusaka dan saya akan menilik pada pusaka yang merupakan ageman seorang petinggi-petinggi era kerajaan zaman dulu. Dan keris ini merupakan keris ganan. Keris ganan itu adalah keris yang berornamen pada area gandeknya, teman-teman. Bisa ornamen berupa makhluk ya, seperti halnya keris putut misalkan, atau umyang jimbe, dan juga naga, singo, dan rasaksi atau raksasa berornamen. Jadi intinya ganan, keris ganan, kenapa disebut ganan, adalah keris yang berornamen di bagian gandeknya. Oke, seperti apa kerisnya? Langsung saja akan saya buka, teman-teman. Inilah kerisnya, teman-teman. Namun sebelumnya saya akan melihat pada bagian warangganya. Saya kira warangganya sudah manjing, teman-teman. Ya, manjing yang warongko. Sepertinya kalau melihat dari pendoknya ini kayaknya perak. Namun belum saya tes, teman-teman, secara tes-tesan gitu. Jadi ukirannya sangat ngerawit ya. Kalau kita lihat pada sisi ukirannya sangat ngerawit, detail. Gaya seperti ini merupakan gaya gayaman Yogyakarta. Jadi sudah lengkap pada dedernya Jogja, juga pada warangganya juga Jogja. Oke. Bukan hanya di depannya yang ukiran, tapi di belakangnya juga ukiran, teman-teman. Langsung saja saya buka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kerisnya, teman-teman sekalian. Ini adalah keris ganan. Ini teman-teman sekalian. Looknya ada 13. Dan ornamen semacam ini disebut dengan ornamen singo. Ini sejenis atau varian daripada kike. Kalau ada sebutan semacam nogo kike, namun ini bisa diartikan sebagai singo kike, ya, atau singo barong kike. Penyebutan singo barong itu bukan andil dan fokus kepada looknya, teman-teman. Jadi nama look, ya, nama look itu adalah penyebutan kedua setelah ganan tersebut. Misalkan nih, ornamennya singo, looknya ada 3. Jadi singo barong look 3. Misalkan looknya ada 13, singo barong look 13. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Dengan ricikan sebagai berikut: ganan, singo, ada sogokan rangkap di sini, dan juga ada apa ini namanya? Ada greneng. Dan uniknya juga ada pada bagian gonjo. Ini apa disebut Mas Kumambang ini? Kan? Karena pada bagian garis, Mas, garis ini ya, garis bagian gonjo ini, kalau ada semacam garis ya di bagian tengah, bisa juga disebut varian dari gonjo seret. Saya pernah sekilas melihat pada gonjo itu ada yang menyebut Mas Kumambang. Namun garisnya itu agak banyak gitu loh. Saya bingung ini menyebutnya gonjo jenis varian apa. Namun kita fokusnya pada ini ya, pada singonya dulu. Oke teman-teman sekalian, kalau melihat dari karakter besi serta rancang bangunnya semacam ini, bisa disebut ini adalah tangguh daripada Mediun Mataram, teman-teman sekalian, atau Purubaya. Kita ketahui bersama sejarah daripada Purubaya merupakan satu peradaban yang sangat kuat. Bahkan Mataram
itu pernah 2 kali gagal untuk menguasai, melakukan ekspansi peperangan kepada Purubaya, teman-teman sekalian. Pada saat Panembahan Senopati, era Mataram itu pernah ekspansi ke daerah Madiun atau kerajaan Madiun, kerajaan kecil di Jawa Timur, atau Purubaya penyebutannya, itu pernah 2 kali gagal. Begitu kuat peradaban perpolitikan di daerah Purubaya. Bahkan ada yang menyebut kenapa keris daripada keris Purubaya atau Madiun itu banyak yang wagu atau kaku pasikutannya dan juga terlihat wingit. Ada satu pakeris yang menyebut, pakeris senior yang menyebut bahwa keris Purubaya atau Madiun itu lebih mengedepankan pada sisi esoterinya atau pada mistik atau mitologinya, teman-teman sekalian. Dan juga ada yang menyebut kenapa pada area Ganan, misalkan nih ya, ada naga, ukiran naga atau ornamen singa, itu tidak disama persiskan pada bentuk aslinya. Karena peradaban Purubaya juga ada pengaruh-pengaruh Islam di situ, teman-teman sekalian. Ada yang menyebut seperti itu. Namun ada sangkaan yang lain perihal tentang keris Purubaya atau Madiun. Jadi produksinya itu bukan hanya keris-keris yang wagu, tapi ada juga yang indah, bahkan yang panjiwilis berkinatah itu juga banyak diproduksi, teman-teman sekalian. Kelebihan daripada keris Madiun Mataram itu ada pada bahannya yang sangat kuat serta cak pamor atau style atau gaya pamor yang ditancapkan. Pamor seperti ini merupakan pamor, bisa dikatakan pamor pendaringan kebak, teman-teman sekalian ya. Luk 13 dan Singo Barong Luk 13, Singo Barong Kikik Luk 13. Secara aspek mitologi dan filosofi daripada Singo Barong merupakan pengejawantahan dari doa-doa seorang empu untuk diharapkan supaya sang pemilik memiliki sebuah keberanian, kewibawaan, dan merbawani. Tentunya yang memegang keris-keris daripada Ganan Singo Barong itu bukan dari strata terendah, teman-teman, tapi pemilik daripada keris-keris Ganan semacam Singo Barong Kikik ini merupakan ageman daripada Pangreh Projo atau seorang para petinggi, penggede, seorang saudagar besar, seorang pemodal besar, dan seorang raja atau keluarga dari kerajaan. Begitulah filosofi daripada keris Singo Barong, dan panjangnya ini sekitar 32 cm, dan ini merupakan keris yang sangat langka, teman-teman sekalian. Jadi bukan keris sembarangan seperti ini. Terima kasih yang sudah menyimak, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai khazanah sedikit saja ilmu pertosan Ajen di Nuswantoro ini. Dan semoga kita tetap semangat untuk meneruskan, melanjutkan, melestarikan tentang budaya Nuswantoro ini melalui koleksi keris. Setidaknya Anda punya 1, 2, 3 koleksi di rumah Anda agar menjadi orang Jawa yang Jawani, menjadi orang Nuswantoro yang melestarikan pusaka, sehingga anak cucu kita nanti, generasi kita nanti tahu bahwa peradaban nenek moyang kita itu sangat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.